adik-adikku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kak Resa dari Bimbel Pendidik Genius. Oke, kita akan masuk di pembahasan kembali tryout ke-6 UTBK Kimia. Nah, namun sebelum kita mulai, alangkah lebih baik adik-adik selalu membiasakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, persilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih. Kita mulai ya untuk pembahasannya. Nah, untuk yang pertama di sini, soal nomor pertama, perhatikan tabel berikut. Ada unsur P, W, X, Y, dan Z. Nah, di mana di sini disediakan datanya itu ada nomor atom, nomor massa, lalu yang ditanya itu tentang sifat kemagnetannya. Nah, di sini sifat kemagnetan sebenarnya biasanya gitu ya, ini kalau ada yang istilah paramagnetik dan ada nanti dua istilah yang lain, ini berlakunya pada namanya itu senyawa atau golongan transisi gitu ya. Nah, di golongan transisi ini nanti punya sifat kemagnetannya ada 3 jenis. Kalau saya bahas dulu di sini tentang sifat kemagnetan. Nah, ini dibagi menjadi 3. Jadi bagian yang pertama ada namanya paramagnetik. Nah, yang paramagnetik ini adalah yang atau sifat yang ditarik kemah. Nah, ditarik kemah oleh medan magnet. Oke. Nah, kenapa dia bisa ditarik lemah oleh medan magnet? Nah, karena di sini ya, karena memiliki elektron tidak berpasangan. Pada subkulit D-nya. Pada subkulit D. Nah, kalian lihat di sini misalnya si P. Nah, jadi kita tidak pakai nomor massa ya, karena kita mau bikin konfigurasi, jadi kita pakai yang nomor atomnya saja. Di sini kalau kamu punya 22 pi, maka kalian bikin konfigurasinya itu berarti AR dulu, 18 AR, maka sisanya itu 4S2 kan. Nah, saya bikin diagram orbitalnya. Nah, ini 4S2-nya, terus sisanya itu ada di D. Nah, si D-nya itu ada 4 kotak ya. 4 tadi, 5 kotak maaf. Nah, ini baru 18 tambah 2, 20. Berarti di sini 1, 21, di sini 1 lagi, berarti 22. Nah, itu 3D2. Nah, ini yang disebut dengan istilahnya dia tidak berpasangan. Jadi ini tidak berpasangan. Maka karena si D-nya itu ada yang tidak berpasangan, berarti V ini termasuk contoh paramagnet atau paramagnetik. Begitu ya. Nah, sifat kemagnetan yang kedua itu ada namanya ferromagnetik. Ferromagnetik. Nah, apa sifat ferromagnetik ini? Ini adalah sifat yang ditarik kuat. Nah, ditarik kuat oleh medan magnet. Nah, kenapa bisa dia ditarik kuat? Karena memiliki elektron yang sebagian berpasangan dan sebagian itu tidak berpasangan, gitu ya. Jadi yang sebagian tidak berpasangan dan sebagian berpasangan. Di mana ini sama pada subkulit D-nya.
Gitu. Nah, itu yang disebut dengan ferromagnetik. Coba kita lihat dulu ya konfigurasinya untuk W misalnya. 24 W. Di sini 18 AR. Nah, kamu kalau misalnya S-nya diisi dulu 2, ini kan 20. Ya. Terus sisa D-nya itu 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sisa 1 lagi kosong. Ini 24. Nah, ini nggak boleh. Ya, 4S2, 3D4 ini nggak boleh. Karena dia tidak stabil. Jadi, kamu harus buat 4S1, 3D5. Jadi, nanti si S-nya itu ada yang pindah elektronnya. Maka di S-nya saya cuma isi 4S1, 3D5 supaya konfigurasinya stabil. Nah, berarti ini si D-nya single semua, D-nya. Maka dia juga masih tergolong paramagnetik. Jadi udah ketahuan sebenarnya jawabannya ya. Nah, tapi saya selesaikan pembahasannya biar kalian ngerti gitu ya. Nah, untuk yang 26X berarti di sini sama 18 AE. Nah, berarti si S-nya satu kotak diisi 2, 4S2. Nah, si D-nya ini harus saya isi 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru 25 karena 6 berarti ada yang berpasangan. Nah, gitu ya. 21. Ya. Jadi ini 3D6. Nah, ini dia berpasangan di sini. Ini ada yang berpasangan gitu ya. Maka dia masuklah ferromagnetik. Begitu. Oke. Nah, terus ada nanti kategori satu lagi ya, tapi ini saya selesaikan dulu nih. 28Y gitu kan. Berarti di sini 18 AR. Nah, S-nya juga 2, ini sudah 20, berarti D-nya makin nambah yang berpasangannya nih. Nah, ini baru 26, 27, 28. Nah, ini juga masih masuk kategori ferromagnetik. Ya. Nah, yang nomor atom 30, nah kira-kira nih kita coba 30 unsur Z. Nah, ini 18 AR. Nah, di sini 1 atas bawah ya. Nah, ini baru di 18, 20 gitu kan. Ini isi dulu 5. Nah, berarti ini jadi 10 nih. 4S2 kan 20, berarti 3D10, berarti 30. Nah, ini mah semuanya berpasangan, ya. Semuanya berpasangan. Nah, itu masih kategori yang ketiga saya. Namanya dia magnetik. Nah, dia magnetik. Dia magnetik itu sifat yang ditolak. Nah, ditolak oleh medan magnet. Nah, kenapa dia ditolak gitu ya? Nah, karena memiliki elektron yang semuanya itu berpasangan. Semua berpasangan pada subkulit D. Maaf. Pada subkulit D ya. Nah, gitu. Ini kan semuanya berpasangan, berarti dia termasuk dia magnet, gitu ya, atau dia magnetik. Gitu. Jadi jawabannya udah pasti V dan W di situ ya. Nah, kalian nanti kalau misalnya nomor atomnya diganti, itu diingat paramagnet itu contohnya ya. Itu nomor atomnya 21 misalnya SC gitu ya, sampai dengan 25 mm. Gitu ya. Itu jadi yang punya nomor atom 21 sampai 25. Nah, itu dia punya sifat paramagnetik.
Nah, sedangkan yang ferromagnetik itu contohnya yang 26 Fe nomor atomnya sampai dengan Ni 28 Ni gitu. Terus kalau yang ini contohnya dari nomor atom 29 Cu dan 30 Zm. Nah, itu termasuk sifat dia. Oke. Begitu, guys. Oke, nomor 32. Pernyataan berikut yang benar untuk nilai energi ionisasi pada unsur 11 Na, 12 Mg, dan 13 Ar. Energi ionisasi itu dipengaruhinya oleh kestabilan konfigurasi. Jadi kita kata kuncinya nih nomor 32 juga harus membuat konfigurasi. Nah, kita buat konfigurasinya di sini 11 Na berarti 10 Ne 3S1. Lalu si Mg 12 Mg 10 Ne 3S2 dan 13 Ar itu di 10 Ne 3S2 3P1. Nah, karena S orbital subkulit S itu maksimalnya 2 elektron. Berarti pasti S1 dengan S2 itu lebih stabil di S2. Sedangkan P itu orbitalnya ada 3 orbital. Maka 1 ini dari 3 orbital itu kurang stabil. Ya, jadi dia akan lebih stabil di 3S2. Jadi kalau kamu ingin melepaskan 2 elektron ini untuk keadaan stabil, itu akan menjadi sulit untuk dilepaskan, makanya butuh energi ionisasi yang besar. Jadi di sini kalau saya buat grafik kecenderungan energi ionisasinya dari Na ke Mg itu naik karena Mg lebih stabil dibanding Na. Nah, dari Mg ke Al itu turun. Tapi Al dengan Na itu masih lebih gedean Al. Gitu. Sehingga kalau saya urutkan urutan energi ionisasinya itu si Na kurang dari si Mg, tapi si Mg lebih dari si Al. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya ada di PP. Nah, ini kalau saya teruskan lagi, ini kan bagian, ini kan apa sih yang sama antara Na, Mg, Al? Ini adalah periodenya. Jadi kalau golongannya beda nih ya. Ini golongan 1A, dia di periode 3. Ini golongan 2A, dia di periode 3. Ini golongan 3A, dia di periode 3. Jadi ini urutan energi ionisasi seperiode. Artinya ini pada periode 3. Nah, kamu ingat ya, sifat keperiodikan itu, nah, itu ada piano. Nah, PI ini adalah potensial ionisasi atau energi ionisasi. Nah, sedangkan A-nya afinitas, M-nya elektronegatifan, O-nya oksidator. Nah, dari kiri ke kanan, ini yang seperiode. Nah, seperiode, si energi ionisasi itu akan semakin besar. Gitu. Benar kan? Al masih lebih besar dari Na. Cuman Al tidak lebih besar daripada Mg gara-gara si Mg itu lebih stabil, jadi dia butuh energi yang lebih besar. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau kamu segolongan dari atas ke bawah, nah itu justru semakin kecil. Kalau segolongan gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau segolongan mah energi ionisasi itu makin kecil. Jadi jawabannya ada di B untuk nomor 32. Baik, nomor selanjutnya. Berapa liter amonia yang diukur pada STP harus digunakan untuk memproduksi
1,5 gram kalsium hidrida menurut reaksi belum setara berikut. Nah, artinya reaksi ini belum disetarakan. Maka langkah pertama yang harus kalian lakukan itu biasakan selalu menulis apa yang diketahui dulu. Nah, di sini kamu punya data 1,5 gram kalsium hidrida. Berarti itu massa. Yang mana kalsium hidrida tuh? Ini kan ada kalsium, ini ada kalsium. Kalau ini nitrida, karena ini nitrogen. Kalau ini baru hidrida, ya. Jadi ini kalsium hidrida. Nah, kalau ini kalsium nitrida. Nah, ini amonia. Nah, ini kalsium. Oke, jadi kamu si massa CaH2-nya sebesar 1,5 gram. Itu. Terus kamu punya si MR-nya karena sudah ada AR-nya, berarti MR si CaH2 itu sama dengan 42 gram per mol. Itu MR-nya. Lalu dari data ini apa yang bisa kamu cari? Itu tentu saja N. N dari CaH2 sama dengan massa per mR atau gram per mR. Ya. Maka kamu punya 1,5 per 42 satuannya adalah mol. Oke, yang diketahui. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya volume NH3 dalam keadaan STP atau standar temperatur and pressure. Nah, setelah ini apa yang langkahnya? Setelah kamu tulis diketahui, setelah kamu tulis ditanya, maka langkah kamu menjawab itu pertama, kamu harus tuliskan reaksi setara. Terus langkah kedua, cari mol yang diketahui. Terus yang ketiga, cari mol yang ditanya. Nah, lalu yang keempat, cari volume yang ditanya. Nah, itu langkahnya. Nah, maka kita buat di sini. Nah, kita tuliskan persamaan reaksinya. Ca solid ditambahkan NH3 gas akan membentuk CaH2 solid ditambah Ca3N2 gas. Nah, kamu cek di situ ya. Si Ca-nya sama-sama 1, tapi di sini 1 tambah 3, 4. Berarti harus 4 yang ini. Saya kali 4. Terus berikutnya kamu punya, bentar. Ya, ternyata kamu punya di sini nitrogennya 2. Kalau saya nitrogennya ikut jadi 2, gitu ya, maka hidrogennya ada 6. Nah, kalau saya ini kali 3, nanti Ca-nya nggak sama. Nih, kan ini Ca-nya jadi 3, 3 tambah 3 jadi 6. Sementara ini tadi kita samakan 4. Jadi ini dirubah lagi, ya. Berarti ini jadi 6. Kenapa? Karena Ca-nya jadi 6 gara-gara N-nya harus 2. Berarti ini 3, ini 3. Jadi Ca-nya 6. Nah, jadi udah sama ya. Ca-nya 6, nitrogennya 2, ini hidrogennya juga harus 6. 3 kali 2 ini sudah 6. Berarti ini reaksi sudah setara. Nah, langkah 1 sudah dilalui. Nah, langkah 2 cari mol diketahui ini. Sudah ada. Mol yang diketahui itu ini. Berarti si CaH-nya 1,5 per 42 mol. Itu mol si CaH2. Nah, cari mol yang ditanya. Nah, berarti cari mol yang ditanyanya ini langkah ke-1, ini langkah kedua. Nah, langkah ketiganya berarti kita pakai perbandingan koefisien 2/3 dikali mol CaH2. Berarti 2/3 dikali 1,5 per 4 buah. Oke, dikali, ini sudah mol ya. Nah, jadi berapa? Nah, kamu boleh dicoret. 1,5 dengan 3 dicoret 2. 2 dengan 2 dicoret. Jadi 1/42. Jadi kamu dapatnya 1/42.
mol. Nah, ini sudah molnya. Nah, kalau sudah molnya kamu dapat, maka langkah terakhir cari volume yang ditanya. Nah, yang ditanya adalah volume dalam keadaan STP. Kan rumus molnya itu V STP per 22,4. Berarti nyari volume STP sama dengan NNH3 kali 22,4. Berarti kamu punya 1/42 mol dikali 22,4. Ini satuannya liter per mol. Satuannya ya. Nah, berarti kita masukkan. Berarti molnya kita coret, tinggal 22,4 bagi 42. Itu dapatnya 0,53 satuannya liter. Nah, itu untuk nomor 33 ya. Jadi 33 jawabannya ada di C. Itu untuk nomor 33. Asik. Semoga kalian bisa paham ya untuk nomor 33. Jadi tahapannya ikutin yang ini. Oke. Nomor selanjutnya. Nah, kamu disuruh menentukan orbital hibrida atau hibridisasinya gitu kan. Nah, cara menentukan orbital hibrida di sini ada beberapa tips triknya gitu ya. Nah, di sini saya sebut the kliniknya lah. Nah, the kliniknya itu pertama-tama kamu harus menentukan PEI dan PEB-nya. Misal di sini yang PEI itu sama dengan X, lalu yang PEB-nya itu sama dengan Y. Nah, di sini cara menentukan orbital hibridanya. Nah, jika ya si X ditambah Y itu sama dengan 2, oke. Nah, itu teh bisa kamu dapatkan hasilnya berjumlah 2 itu diperoleh dari satu orbital S dan satu orbital P. Ya, sehingga nanti kita sebut si orbital hibridanya itu SP, karena S-nya 1, P-nya 1. Nah, ketika X ditambah Y sama dengan 3, berarti 1S ditambah 2P. Nah, ini kita sebut orbital hibridanya itu SP2. Nah, itu kalau P-nya ada 2. Lalu ketika X ditambah Y sama dengan 4, ini ada 1S dan 3P. Nah, berarti orbital hibridanya itu SP3. Lalu X tambah Y sama dengan 5, maka di sini 1S 3P, P-nya sudah isi penuh semua, berarti muncul 3D di sini. Oke, 3D. D-nya 1, kan jumlahnya cuma 5 ya. Nah, di sini D-nya 1. Nah, ini berarti orbital hibridanya kita sebut SP3D gitu ya. Ketika X tambah Y-nya 6, berarti ada 1S, 3P, 2D. Nah, di situ orbital hibridanya adalah SP3D2. Seperti itu ya guys. Nah, jadi untuk soal yang ini, maka kamu harus carinya itu kan pada O. Ini kan ada O, ada O, ada O, ada O. Nah, misalnya O yang CO atau O ke C, gitu kan? Atau di sini CO juga atau O ke H, gitu kan? Nah, intinya kamu melihatnya begini. Oksigen itu dia nomor atomnya 8, ya, berarti 8O. Gitu kan. Kalau saya buka konfigurasi berarti 1S2, 2S2, 2P4. Nah, ini kan totalnya 8. Nah, kamu lihat berarti elektron valensinya itu mana? Ini, saya tandai. Ini namanya elektron
valensi atau Fe. Nah, si Fe-nya itu sama dengan 6 pada oksigen. Nah, kamu kalau melihatnya pada ikatan C strip O, gitu ya, C strip O atau O strip H, gitu. Ini yang terpakai elektron pada oksigennya, gitu ya, pada oksigennya hanya 2 yang terpakai. Ini kan ada COOC, gitu kan? Terus ada COOH, gitu kan? Nah, jadi yang terpakai itu hanya 2 elektronnya untuk berikatan, gitu ya. Ada 2 elektron terpakai untuk berikatan. Nah, sehingga kamu menyebutnya ada 2 PI. Nah, berarti kalau 2 PI itu si X-nya berarti 2. Nah, ya. Nah, sedangkan sisanya berarti di sini tersisa 4 elektron tidak terpakai. Nah, 4 elektron yang tidak terpakai itu disebut 2 pasang elektron bebas. Y berarti. Jadi di sini di kasus yang ini X plus Y-nya itu 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, kamu tinggal lihat di sini. X tambah Y-nya mana yang menghasilkan 4 ini? Ini tuh ada 1 orbital S dan 1 orbital dan 3 orbital P. Berarti kamu langsung saja jawab. Orbital hibridanya itu sp3. Di sp3 karena dia 4 jumlahnya. Nah, sedangkan di sini kan ada CO, itu rangkap, bukan tunggal kayak gini, tapi kamu C double bond O, gitu kan. Nah, kalau rangkap di sini sama aja, yang terpakai itu 2 elektron, gitu ya. Nah, di sini ada 2 elektron yang terpakai untuk berikatan. Nah, berarti, tapi kalau pada ikatan rangkap tidak dihitung 2 PI. Nah, ini dihitung 1 PI saja, si X-nya ya. Nah, dan tersisa ini juga 4 elektron atau tidak terpakai. Oke. Nah, yang tidak terpakai atau yang tersisa ini kita sebut 2 PB. Itu si Y-nya. Jadi kamu X plus Y-nya itu 1 tambah 2, 3. Nah, kalau 3 orbital hibridanya itu sp2, gitu ya. Hibridanya sp2. Nah, jadi jawabannya itu cari di sini. Yang sp2 dan sp3. Jadi jawabannya ada di C. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nah, di sini kamu ada kelimpahan 2 isotop atau Y adalah 30% dan 70%. Dengan massa atomnya berturut-turut masing-masing 18 SMA dan 20 SMA. Jika atom Y dapat membentuk senyawa MgY2, ArMg sama dengan 24. Maka MrMgY2 itu berapa? Nah, kita tuliskan juga di sini untuk isotop, gitu ya, kelimpahan isotop kita tuliskan di sini. Nah, si kelimpahan itu adalah persen massa. Ya, persennya, berarti saya tulis aja. Persen 1 yang 30 berarti persen 2 yang 70. Lalu ini massanya berturut-turut segini, ini tadi adalah persennya ya, kelimpahan. Nah, berarti itu nomor massa. Nomor massa 1-nya 18, nomor massa 2-nya 20. Nah, kalian tinggal kalau mau nyari MR, saya harus dapat ARY juga. Nah, ARY-nya itu belum ada. Jadi kita tulis di sini, ditanya ARY-nya
berapa gitu ya. Nah, maka untuk mencari ARY, kamu cukup jawab di sini rumus ARY pakai kelimpahan gitu ya. ARY sama dengan nomor massa 1 kali persen 1 ditambah nomor massa 2 kali persen 2. Nah, saya kalau persennya saya masukin angkanya aja, berarti di sini dibagi 100 semuanya ya. Nah, maka di sini kita tuliskan 18 kali 30, oke, ditambahkan 20 kali 70 dibagi 100. Maka kita punya 18 kali 3 itu 54 ya, berarti 540. Oke, ditambahkan ini 14-nya 1400 dibagi 100. Berarti 1940 per 100 19,4. Nah, ini ARY-nya. Ya, nah untuk mencari MRMGY2 berarti ARMG ditambah 2 ARY. Nah, ARMG-nya 24, ARY-nya 2 dikali 19,4. Gitu ya. Nah, maka kamu punya di sini 24 ditambahkan 38,8. Jadi dijumlahkan 62,8. Nah, itu adalah MR si MGY2. Oke, jadi jawabannya ada di bebek.